Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kemitraan sekolah dengan anggota Muhammad Hamzah Al-Kautsar, Naili Adnia Rohmi, Purwita Wahyu Dwiana, dan saya sendiri Rahma Nur Aini Berlian. Pengertian kemitraan sekolah. Sebelumnya, kemitraan itu sendiri terjadi karena adanya kerjasama dan tanggung jawab antara individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Atau kemitraan dapat didefinisikan sebagai hubungan kerjasama dua pihak atau lebih yang dilandasi sebuah komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Apabila kemitraan dilaksanakan pada lingkungan sekolah, maka disebut dengan kemitraan sekolah, di mana kemitraan sekolah itu merupakan suatu program sekolah yang diadakan untuk mengembangkan karakter dan prestasi siswa melalui peran serta keluarga dan masyarakat. Landasan kemitraan sekolah. Pembentukan program kemitraan sekolah dilandasi oleh beberapa hukum, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Maksudnya, melalui program kemitraan sekolah ini dapat digunakan untuk memajukan bangsa dan merekatkan rasa persatuan bangsa. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 yang membahas tentang hak dan kewajiban orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan, yang mana hal tersebut dapat dipenuhi melalui kemitraan sekolah. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 19 Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyatakan setiap sekolah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan berkenaan dengan pemanfaatan lulusan. Baik, untuk selanjutnya mari kita membahas mengenai manfaat dari kemitraan sekolah. Di mana manfaat dari kemitraan sekolah ini dapat dirasakan oleh beberapa pelaku seperti siswa, sekolah, ataupun masyarakat dan juga guru. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai manfaat kemitraan sekolah bagi peserta didik atau siswa. Untuk yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan prestasi peserta didik dan menurunkan angka dropout. Kedua, tingkat kehadiran peserta didik lebih tinggi dan kesempurnaan pekerjaan rumah lebih terjamin. Ketiga, peserta didik mampu memperlihatkan perilaku dan sikap yang lebih positif. Untuk selanjutnya, tingkat kelulusan dan partisipasi anak dalam memasuki sekolah pada jenjang berikutnya lebih tinggi. Pandangan dan harapan para peserta didik lebih tinggi dan juga mampu memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi peserta didik yang berkemampuan rendah. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai manfaat kemitraan sekolah bagi sekolah. Untuk yang pertama, dapat menjadikan para guru lebih baik moralnya dan tingkatannya lebih tinggi dari orang tua. Kemudian sekolah akan memperoleh dukungan yang lebih dari keluarga dan reputasi yang tinggi di masyarakat. Yang ketiga, seluruh sivitas akademik di sekolah memiliki performa yang jelas dan juga sekolah dapat mempercepat keberhasilan pembentukan performa siswa. Dan untuk selanjutnya yakni manfaat kemitraan sekolah bagi orang tua dan masyarakat. Untuk yang pertama, orang tua dapat terpenuhi harapannya akan pendidikan bagi anaknya di sekolah. Kemudian masyarakat akan terbantu dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Penilaian orang tua dan masyarakat kepada para pendidik meningkat dan sikap mereka terhadap program-program lebih positif.
Dan yang terakhir yakni beban orang tua menjadi berkurang, baik beban psikologis maupun finansial. Kepercayaan kepada sekolah semakin meningkat. Kemudian kita akan membahas tentang strategi pelaksanaan kemitraan. Strategi pelaksanaan kemitraan ini dilakukan dengan beberapa tahapan langkah yang harus dilaksanakan. Di antaranya ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, tahap ketiga pelaksanaan, tahap keempat supervisi dan evaluasi. Tahap awal yaitu perencanaan. Perencanaan ini sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yang direncanakan ini akan memberikan hasil yang lebih baik dengan melalui program kemitraan yang berjalan sesuai dengan harapan apabila persiapan yang dilakukan ini matang. Nah, tahap perencanaan yang sebagai awal dari program kemitraan ini itu harus dilakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Analisis kebutuhan ini dilakukan oleh pihak sekolah dengan keluarga dan masyarakat, di mana pihak sekolah ini berperan sebagai inisiator. Nah, dalam analisis kebutuhan ini ada juga langkah-langkah yang harus dilalui. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan ini ditinjau dari peserta didik, orang tua atau wali, sekolah, dan masyarakat. Analisis ini dilakukan melalui jajak pendapat yang melibatkan unsur-unsur dari pihak sekolah, peserta didik, keluarga, dan masyarakat. Identifikasi kemitraan yang pernah dilakukan sebelumnya antara sekolah, orang tua atau wali, dan masyarakat ini dapat menjadi acuan untuk kegiatan kemitraan selanjutnya. Kemudian dilakukan juga identifikasi potensi orang tua atau wali dan masyarakat sebagai mitra sekolah. Setelah dilakukan identifikasi pada potensi orang tua atau wali, maka hal selanjutnya dilakukan yaitu menemukan kesamaan kebutuhan antara peserta didik, orang tua atau wali, sekolah, dan masyarakat sebagai dasar yang baik untuk memulai kemitraan. Setelah ditemukan kesamaan antara peserta didik, orang tua, wali, sekolah, dan masyarakat, maka program kemitraan dapat dirancang atas dasar analisis kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya, program kemitraan dapat ditetapkan yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Selanjutnya, setelah itu ada penyusunan rencana aksi program kemitraan yang tidak kalah penting. Rencana aksi program kemitraan ini juga dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu pihak sekolah akan mengadakan musyawarah dengan keluarga atau orang tua wali dan masyarakat. Musyawarah ini dilakukan dengan tujuan untuk merumuskan tujuan kemitraan yang akan dibangun berbasis pada hasil analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas. Rumusan tersebut ini harus dipahami dan disepakati oleh semua pihak. Setelah merumuskan tujuan kemitraan, maka selanjutnya akan merumuskan program dan kegiatan kemitraan yang mengacu pada ketujuan kemitraan yang sudah disepakati. Setelah itu barulah draft RAPK atau Rencana Aksi Program Kemitraan akan disusun dalam format yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian beranjak ke tahap yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian program kemitraan ini diawali dengan kegiatan yang dikemas secara informal agar orang tua atau wali dan masyarakat merasa nyaman dan berpartisipasi secara aktif. Nah, pengorganisasian program kemitraan ini merupakan proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan program kemitraan dengan menempatkan orang-orang pada setiap kegiatan, juga menyediakan alat-alat yang diperlukan, serta menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan kegiatan tersebut. Tahap ketiga, setelah dilakukan pengorganisasian, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan program kemitraan. Pelaksanaan program kemitraan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengembangan kapasitas warga sekolah. Nah, kapasitas warga sekolah ini harus dikembangkan, namun dengan berbagai langkah. Yang pertama yaitu diskusi tentang hakikat kemitraan pendidikan yang melibatkan narasumber ahli. Kemudian,
melibatkan semua komponen warga sekolah dalam penyusunan RAPK, serta dilakukannya sosialisasi kepada warga sekolah tentang kemitraan di lingkungan warga sekolah. Selanjutnya yaitu pertemuan wali kelas dengan orang tua atau wali. Nah, sekolah ini dapat menyusun jadwal pertemuan dengan orang tua atau wali, terutama pada hari pertama masuk sekolah di bulan Juli. Nah, hari pertama masuk sekolah di bulan Juli ini dapat dilakukan pertemuan orang tua dan wali kelas. Dan serta di bulan Desember pada saat pengambilan rapot dapat juga dilakukan pertemuan orang tua dengan wali kelas. Kemudian tahap yang keempat, sekaligus tahap yang terakhir, yaitu supervisi dan evaluasi. Setelah dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program kemitraan, maka hal terakhir yang dilakukan yaitu supervisi dan evaluasi. Supervisi program kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat ini yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Sedangkan evaluasi sendiri yaitu dilakukan dengan tujuan mengetahui efektivitas implementasi kemitraan, serta dilakukan dengan mengevaluasi tujuan mana yang sudah dicapai baik di tingkat keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan faktor pendukung dan penghambat oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor pendukung dan faktor penghambat kemitraan sekolah. Untuk faktor pendukung yang pertama, kemajuan teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi ini berperan penting dalam proses pembelajaran saat ini, serta sebagai sarana untuk menjalin komunikasi dan kerjasama. Kemudian faktor pendukung yang kedua adalah komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, tentunya akan menghasilkan kemitraan yang baik pula. Kemudian ada partisipasi orang tua dalam mendukung program kemitraan. Kemudian ada kepercayaan. Dengan saling percaya antara kedua belah pihak yang bermitra, maka akan menimbulkan hubungan yang baik dan harmonis, serta dapat menjadi tolak ukur keberlanjutannya suatu hubungan kemitraan. Kemudian yang kelima, fasilitas sekolah yang memadai. Fasilitas ini berguna sebagai alat penunjang pendidikan siswa. Kemudian faktor penghambat. Yang pertama, lemahnya sumber daya sekolah dalam mendorong pengelolaan pendidikan yang bermutu, terutama pada SDM dan anggaran. Yang kedua, kurangnya fasilitas. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, fasilitas ini berguna sebagai alat penunjang pendidikan siswa. Dengan kurangnya fasilitas, maka akan menjadi penghambat, maka akan menjadi salah satu faktor penghambat. Kemudian yang ketiga, kebijakan strategi pembangunan pendidikan cenderung diatur oleh pusat. Hal ini akan menyebabkan proses untuk membangun mutu kurang inovatif dan lemah dalam pemberdayaan kemitraan. Ya baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada slide selanjutnya, itu dibahas mengenai jenjang kerjasama dalam kemitraan sekolah. Nah, kemitraan dalam operasionalnya itu merupakan sebuah kerjasama antara orang atau kelompok orang yang berkomitmen untuk berbagai tanggung jawab untuk mencapai satu tujuan bersama, pendidikan yang bermutu bagi semuanya, terutama bagi golongan masyarakat miskin. Nah, dalam kerjasama kemitraan sekolah tersebut terdapat berbagai jenjang. Yang pertama ada jaringan atau networking. Jadi di jaringan ini berbagai informasi yang dapat membantu mitra untuk bekerja lebih baik untuk mendukung yang namanya kemitraan sekolah ini untuk menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian yang kedua ada koordinasi atau coordination. Jadi koordinasi ini untuk berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain supaya tidak saling konflik. Kemudian ada kooperasi atau cooperation.
berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain, dan secara nyata ada beberapa aspek pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang keempat ada kolaborasi atau collaboration. Itu berbagi informasi, melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi yang lain. Beberapa aspek dari pekerjaan menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai bidang keahlian dan akhirnya berbagi hasil bersama. Jadi ini seperti aspek-aspek yang dibahas dalam kerjasama untuk dalam rangka kemitraan sekolah untuk mencapai hasil yang maksimal dan baik seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya, ada implementasi kemitraan dalam pembangunan. Ini adalah salah satu contoh implementasi kemitraan dalam pembangunan. Yang pertama ada partisipasi. Jadi semua pihak itu memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal yang menyangkut nasibnya, dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama. Kemudian yang kedua ada akseptasi. Jadi dalam kemitraan ini saling menerima dengan apa adanya dalam kesetaraan. Masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki tugasnya sendiri-sendiri juga. Kemudian ada komunikasi. Masing-masing pihak harus mau dan mampu mengkomunikasikan dirinya serta rencana kerjanya sehingga dapat dikoordinasikan dan disinergikan. Kemudian ada percaya. Saling mempercayai dan dapat dipercaya untuk membina kerjasama. Di sini transparan menjadi tuntutan dan tidak bisa ditawar lagi. Berbagi. Nah, semua yang terlibat dalam kemitraan harus mampu membagikan diri dan miliknya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi maksudnya implementasi ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam kemitraan untuk mewujudkan suatu pembangunan. Dan juga pembangunan itu supaya berjalan baik dan mengalami kemajuan secara berkala. Jadi harus memenuhi unsur-unsur seperti ini. Jadi seperti forum lah istilahnya, seperti organisasi kemitraan itu memiliki tujuan bersama, kemudian mungkin memiliki pendapat yang berbeda tapi harus disatukan menjadi satu pendapat yang utuh yang disepakati oleh kesepakatan bersama sehingga kedepannya kesepakatan ini bisa dihormati, bisa dihargai, bisa dipercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kedepannya seperti itu. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk contoh proposal kemitraan sekolah. Nah, untuk proposal kerjasama itu dalam penyusunan proposal kemitraan, komponen proposal itu menyesuaikan kebutuhan. Jadi tidak semerta-merta harus komponennya begini-begini, tapi menyesuaikan kebutuhan. Nah, ini ada contoh kerangka proposal kerjasama. Terdiri dari dasar pemikiran, tujuan, target, tempat dan waktu, anggaran, panitia, dan penutup. Tapi ini tidak selalu komponennya ini semua ada dalam proposal kemitraan itu. Jadi mungkin ada beberapa seperti mungkin panitianya atau mungkin apa gitu, atau mungkin malah ada tambahan lain yang dibutuhkan seperti itu. Nah, untuk proposal kemitraan untuk formatnya secara umum itu terdiri dari yang pertama ada pendahuluan. Kemudian ada bab 1 yang meliputi rasional, tujuan, ruang lingkup, kerjasama, dan manfaat. Ini juga menyesuaikan nanti proposalnya itu membahas mengenai apa. Kemudian bab 2, analisis kebutuhan, arah pengembangan. Kemudian bab 3 meliputi program kegiatan, nama kegiatan, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian bab 4 meliputi penutup seperti kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir ada lampiran-lampiran jika diperlukan. Nah, untuk contoh dari proposal kemitraan sendiri, saya memiliki contoh ini. Nah, ini di bagian pertama dia ada surat permohonan. Jadi ini ada surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh ketua komite, kepala sekolah, dan Kapitdikmen untuk diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian ada identitas sekolah. Nah, ini ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah, ini ada bab 1, pendahuluan, bab 2, bab 3, penutup. Nah, ini bab 1 meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan.
Kemudian untuk bab 2 ada identifikasi kebutuhan, program pelaksanaan, perencanaan. Nah, ini susunan panitia dan lain-lain. Kemudian untuk bab keempatnya ini ada penutup yang berisikan tanda tangan dan surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataannya. Dan dilampirkan materi. Nah, seperti itu. Ya, berikut merupakan contoh proposal kemitraan sekolah. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Ini merupakan presentasi yang terbaik yang mampu kami lakukan. Terima kasih. Untuk pertanyaan bisa dilanjutkan ke sesi pertanyaan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.